Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bentuk molekul. Langsung saja, mari kita simak pembelajaran kali ini. Nah, bentuk molekul itu bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya linear, bengkok, segitiga planar, planar bentuk D, piramida trigonal, dan lain-lain. Nah, cara meramalkan geometri molekul itu salah satunya bisa dengan teori domain elektron atau teori FSEPR ya. Cara meramalkan di sini tuh berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusat. Prinsip dasarnya ya, 1 PeI itu baik ikatannya tunggal, rangkap 2 atau 3 itu dihitungnya adalah 1 PeI seperti itu. Nah, untuk 1 PeB merupakan satu domain. Tolakan-tolakan antara PeB dan PeB itu lebih besar daripada PeB dan PeI dan PeI dengan PeI. Nah, ini adalah contoh domain elektron pada beberapa senyawa ya. Jadi teori domain itu adalah seperti ini. Domain itu penjumlahan antara PeI dengan PeB. Nah, lalu mana sih yang dinamakan PeI dan mana yang dinamakan PeB? Pada contoh H2O, O sebagai atom pusat mengikat 2 atom H. Nah, yang bentuk garis ini ya, ikatan antara atom O dengan H itu yang dinamakan PeI, pasangan elektron ikatan. Di sini ada 2 PeI. Kemudian elektron yang bebas di atas dan di bawah ini yang dinamakan dengan pasangan elektron bebas. Di sini H2O memiliki 2 pasangan elektron bebas. Lalu jumlah domain adalah jumlah PeI ditambah dengan PeB, sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pada contoh CO2, di mana atom pusatnya ini berarti yang C ya, atom pusat ini yang di tengah, yang jumlahnya sedikit, diapit oleh 2 atom O. Meskipun ini ikatannya rangkap, tapi dihitungnya adalah 1 PeI ya. Jadi pada ikatan ini jumlahnya ada 2 PeI. Kemudian pada atom pusat C ini sudah tidak ada elektron bebas ya, sehingga PeB-nya adalah 0. Domain elektronnya 2 ditambah 0 sama dengan 2, seperti itu. Nah, ini adalah tabel bentuk molekul seperti ini ya. Dari jumlah domain 2 terlebih dahulu ya. Ini dengan domain elektron terikatnya 2, domain elektron bebasnya 0. Ini memiliki bentuk molekul linier. Gambarnya seperti ini. Di tengah ini adalah atom pusatnya, kemudian mengikat 2 atom yang lain. Bentuknya satu garis linier. Untuk domain elektron 3, di mana domain elektron terikatnya ini 3, elektron bebasnya 0. Bentuknya contoh geometri molekulnya, ini atom pusatnya yang warna kuning ini, dia mengikat 3 atom yang lain. Nah, ini membentuk sebuah bentuk molekul segitiga datar. Sekarang untuk jumlah domain yang elektron 4, dengan domain elektron terikatnya 4, elektron bebasnya 0. Bentuknya seperti apa? Bisa kita lihat, titik atom pusatnya ini, yang kuning ini mengikat 3 ini di bawah, yang 1 di atas, sehingga membentuk bentuk molekul tetrahedral. Ini adalah jumlah domain elektron 4 dengan domain yang terikat 3, elektron bebasnya 1 ya. Ini atom pusat mengikat 3 dan di atas adalah pasangan elektron bebasnya ya. PeB ini memiliki gaya tolakan yang lebih besar sehingga ruangannya menjadi lebih besar. Jadi di sini gambarnya menjadi seperti segitiga piramida seperti itu. Kemudian untuk jumlah domain elektron 4 juga masih sama, jumlah domain elektron 4, tapi di sini yang terikat 2, yang bebas 2 ya. Di sini membentuk sebuah bentuk V ya, planar bentuk V.
Kemudian kita beralih pada jumlah domain elektron 5 ya, di mana terikatnya 4, bebasnya 1. Ini atom pusatnya di sini mengikat 4. Elektron bebasnya ada 1 di bawah. Ini terbentuk segitiga bipiramida ya. Kemudian masih dengan jumlah domain elektron 5, di mana yang terikat 3, yang bebas 2 ya. Di sini ternyata bentuknya seperti huruf T. Ini dinamakan planar T. Kemudian masih domain elektron 5, di mana ini yang terikat 2, elektron bebasnya 3 ya. Di sini yang terikat ada di atas dan di bawah, yang ungu ini yang bebas ya, membentuk sebuah linier ya. Sebuah linier. Kemudian untuk domain elektron 6 ya, jumlah domain elektron 6, di mana yang terikat 6, domain bebasnya 0, membentuk sebuah oktahedral ya. Kemudian untuk elektron terikat 4, elektron bebas 2, bentuknya seperti ini nih. Atom pusat di tengah, ini ngikat 4 atom yang lain, PeB-nya di atas dan di bawah, membentuk segi 4 datar. Kemudian untuk jumlah elektron terikat 2, elektron bebas 4 ya, ini bentuknya sama seperti yang tadi, linier bentuknya. Notasi tipe molekul. Ini bisa dinotasikan ya, tipe molekul ini AXNEM. A ini atom pusat, X ini untuk domain PeI, pasangan elektron ikatannya, E ini untuk domain PeB-nya. Kemudian N ini jumlah PeI-nya, M yang terikat di E ini untuk jumlah PeB-nya berapa, seperti itu. Cara merumuskan tipe molekul ya. Jadi untuk merumuskan tipe molekul ya, ini bisa dengan cara seperti ini. PeB sama dengan ya, cara mencari pasangan elektron bebas sama dengan elektron valensi dikurangi PeI dibagi 2. Ini elektron valensi milik atom pusat ya, dikurangi pasangan elektron ikatannya berapa dibagi 2. Tentukan bentuk molekul. Jadi ketika kita akan menentukan bentuk molekul, yang mana kita hanya mengetahui jumlah atom dari jumlah nomor atom dari masing-masing unsur ya, melalui rumus tadi kita bisa menentukan bentuk molekulnya ya. Nah, dengan mengetahui jumlah domain itu kan PeI ditambah PeB ya. Nanti kita bisa tahu bentuk molekulnya itu seperti apa. PeI untuk H2O, ini kan O-nya adalah atom pusatnya, H adalah yang terikat. Yang terikat sebanyak 2, berarti PeI-nya 2. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan PeB-nya ya? Cara menentukan PeB-nya dengan rumus seperti yang tadi, elektron valensi dikurangi PeI dibagi 2 ya. Elektron valensi dari atom pusat O nomor atom 8 ini kan konfigurasinya 26 ya, berarti elektron valensinya adalah 6. Kemudian dikurangi pasangan elektron ikatannya. Elektron ikatannya ada 2, berarti dikurangi 2. Kemudian dikali, nah ini PeI-nya ya, yang berikatan itu kan H itu kan untuk stabil harus duplet ya. Nomor atom H kan sama dengan 1, sehingga kurang 1. Jadi di sini 2 dikali 1. 1 ini maksudnya 1 atom H butuh 1 elektron lagi biar stabil. Kemudian dibagi 2, 6 kurangi 2, 4 bagi 2, 2. Sehingga H2O memiliki
4 domain elektron ya. Ini 2 tambah 2 4. Atau tipe molekul AX2E2. Bila kita cek di tabel bentuk molekul yang tadi, AX2E2 itu memiliki bentuk molekul V atau bengkok. Contoh yang kedua ini senyawa NH3 ya. Di sini kita hanya diketahui nomor atomnya. Kita disuruh menentukan bagaimana bentuk molekulnya. Berarti langkah yang harus kita cari, kita tentukan PEI, PEB, tipe molekulnya akan kita ketahui ya. Untuk senyawa NH3 berarti PEI pasangan elektron ikatannya berapa? 3 berarti ya. N kan mengikat 3H ya. Kemudian untuk PEB-nya ya. Elektron valensi atom pusatnya berapa? N jumlah atomnya, nomor atomnya 7. Berarti konfigurasinya kan 2 5 ya. Berarti elektron valensinya nanti adalah 5 ya. Kurangi PEI-nya 3 ya. Dikali nih ya. 3 dikali berapa biar stabil ya. H kan biar stabil butuh 1 ya. Berarti dikali 1 sama dengan 5 kurangi 3 dikali 1 2, 2 bagi 2 1 ya. Sehingga NH3 memiliki 4 domain elektron dengan tipe molekul ya AX3E. Nah, ketika kita sudah tahu tipe molekulnya, kita bisa cek di tabel periodik. Untuk AX3E itu bentuk molekulnya adalah segitiga piramida atau trigonal piramida. Kemudian ini contoh ketiga, senyawa CH4 dengan nomor atom C6H1. PEI-nya berapa? PEI-nya 4 ya. C kan mengikat 4 atom H. PEB-nya, elektron valensi atom pusatnya berarti berapa? Ya, atom pusatnya itu kan C ya. Jadi atom pusat itu kalau atom yang jumlahnya lebih sedikit ya. Jadi di sini CH4 berarti atom pusatnya yang C ya. Nomor atom 6, dibikin konfigurasi itu kan berarti 2 4. Sehingga elektron valensinya adalah 4. Dikurangi PEI-nya 4 dikali ya, dikali H ini kan juga butuh 1 elektron lagi biar stabil, berarti dikali 1 dibagi 2 sama dengan 0 ya. Jadi tipe molekulnya AX4 saja. E ini bila nilainya 0 tidak perlu dituliskan ya, AX4 saja. Bila dilihat di bentuk molekul ini berbentuk tetrahedral. Kemudian untuk molekul SO3 ya, berarti PEI-nya 3 ya, jelas 3. PEB-nya di sini atom pusatnya berarti S atau O? S ya, berarti atom pusatnya S, nomor atom 16. Berarti elektron valensinya kan 2 8 6. Berarti elektron valensinya nanti adalah 6 dikurangi PEI 3. Nah, ini dikalinya berapa? Perhatikan nih di sini nih ya, penting nih. O yang berikatan itu kan O ya, di PE ini yang berikatan kan O. O nomor atom 8 ya. Nah, 8 ini untuk stabil itu butuh berapa? O nomor atom 8 ini kan konfigurasinya kan berarti 2 dan 6. Berarti elektron valensi dari O ini kan 6. 6 ini kan untuk stabil butuh berapa? Ya, berarti kan butuh 2 lagi untuk stabil. Makanya di sini 3 dikali 2. Maksudnya adalah 1 atom O kalau mau stabil butuh 2 elektron lagi ya, sehingga dikali 2 kemudian dibagi 2 sama dengan 0. Tipe molekulnya berarti AX3 dengan bentuk molekul segitiga planar.
Nah, ini cara lain dalam menentukan geometri bentuk molekul ya. Di sini untuk contoh BeF2 ya. Be atom pusatnya itu Be mengikat atom F. Be nomor atom 4 berarti konfigurasi 22 elektron valensi 2. F nomor atom 9 konfigurasi 27 berarti elektron valensi 7. Langsung digambar rumus Lewisnya ya. B ini punya 2 elektron, F yang berikatan elektron valensi butuh 1, dia dapat 1 lagi dari B ya. Sehingga ini jumlah domain elektron di sekitar atom pusat jumlahnya ada 2 ya. Pasangan elektron ikatannya 2, pasangan elektron bebasnya ada enggak? Enggak ada ya, di sini enggak ada, berarti 0. Sehingga rumusnya AX2 atau bentuknya adalah linier. Kemudian di sini contoh 2 NH3 ya. Seperti tadi, ini bila digambar rumus Lewisnya, N nomor atom 5, nomor atom 7, konfigurasinya 25 berarti elektron valensinya 5. Ini titiknya ada 5 ya. Nah, 1 untuk berikatan dengan H yang sebelah kiri, 1 untuk H bawah, 1 untuk H di kanan. Ada elektron bebas, sisa 2 di atas. Sehingga ini ada berapa PEI-nya, berapa PEB-nya? Ada 3 PEI dan 1 PEB. Sehingga tipe molekulnya AX3E, bentuknya piramida trigonal. Selanjutnya ya, bentuk molekul itu juga bisa dengan cara lain, yaitu dengan teori hibridisasi ya. Pada proses hibridisasi berlangsung dalam tahap berikut. Yang pertama, elektron mengalami promosi atau perpindahan ke orbital yang tingkat energinya lebih tinggi, kecuali molekul yang mempunyai pasangan elektron bebas seperti H2O dan NH3. Yang kedua, orbital-orbital bercampur atau berhibridisasi membentuk orbital hibrida yang ekuivalen. Langsung saja kita simak ini tabelnya ya. Untuk bentuk SP, ini bentuk geometri molekulnya linier. Contoh BF2 HgCl2. SP2 trigonal planar, SP3 tetrahedral, SP3D trigonal piramida, SP3D2 oktahedral atau bujur sangkar. Nah, contohnya ini pada proses hibridisasi pembentukan molekul CH4. Konfigurasi elektron C nomor atom 6 itu kan 1s2, 2s2, 2p2. Bila digambar ya, diagram orbitalnya kan seperti ini nih. 2s terisi 2 elektron. Kemudian pada orbital P, 2p terisi juga 2 elektron ya. Nah, 1 elektron pada orbital S ini akan mengalami promosi ke orbital 2p yang di sini, 2pz. Kenapa dia pindah ke sini? Karena untuk ruang ya, H ini kan ada 4 yang ingin berikatan dengan C. Kalau di sini kan baru ada 2. Sehingga ketika ia promosi ke 2pz, ini berpindah ke 2pz, terbentuklah konfigurasi baru seperti ini, ya kan? Nah, bila sudah seperti ini, maka atom H yang jumlahnya 4 ini bisa berikatan di sini, masuk di orbital-orbital ini, ya. Nah, masing-masing H ini akan masuk ke sini. Sehingga ini dinamakan orbital SP3. P-nya 3 karena ini kan ada 3 ruang ya.
Nah, bentuk hibrida sp3 ini itu sama dengan bentuk tetrahedral. Selanjutnya ini mengenai kepolaran senyawa kovalen ya. Kepolaran senyawa kovalen ini ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama ini ada jumlah momen dipol, yang kedua bentuk molekul, yang ketiga molekul yang terdiri atas dua atom. Jika kedua atom itu sejenis, ikatannya bersifat non-polar. Contohnya ini H2 dan Cl2. Ini adalah non-polar ya, sejenis. Jika kedua atom itu tidak sejenis, biasanya ikatan bersifat polar. Contohnya di sini HCl dan HBr. Kemudian keempat, molekul yang terdiri atas 3 atau lebih atom yang berbeda ya. Yang pertama, jika atom yang berada di tengah molekul atom pusat punya PeB, itu senyawanya bersifat polar ya. Jadi kalau punya PeB sifatnya polar. Sedangkan jika atom pusat tidak punya PeB ya, tidak punya PeB bersifatnya non polar. Contohnya di sini CH4. CH4 ini kan tidak punya PeB ya. C-nya habis berikatan semua dengan H. Kemudian CO2 juga dia tidak punya PeB. Momen dipol, suatu ukuran terhadap derajat kepolaran ya. Ini contoh momen dipol beberapa senyawa ya. Di sini AF momen dipolnya 1,91, kalau CO2 momen dipolnya 0. Bentuk molekul. Senyawa dengan bentuk molekul simetris ya, bentuknya simetris ini biasanya bersifat nonpolar. Sedangkan senyawa dengan bentuk molekul asimetris, asimetris itu berarti dia tidak simetris, bersifat polar ya. Ini untuk perbedaan keelektronegatifan. Apabila terdapat perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, senyawa bersifat polar. Demikian pemaparan mengenai bentuk molekul. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.